Apakah Alkitab cocok buat saya? Pertanyaan ini mari kita jawab bersama-sama dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu Rahmiati Tanujaya. Selamat belajar. Baik, tema yang akan kita renungkan bersama adalah tentang apakah Alkitab cocok buat saya. Maksudnya ada orang Kristen yang suka berpikir bahwa Alkitab ini kan ditulis ribuan tahun yang lalu. Apakah masih bisa diterapkan di tengah situasi dan kondisi pada zaman ini atau di dalam situasi dan kondisi tertentu yang kita hadapi? Kok kayaknya nggak mungkin bisa melaksanakan semua firman Tuhan ini. Nah, saudara, saya ingin kita mengawalinya dengan kita belajar dari Keluaran pasal 3 dan 4 dulu, bagaimana Musa berinteraksi dengan Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini, dari ayat-ayat ini nanti kita akan melihat tentang apa yang kita patut pahami ya berkaitan dengan topik kita. Saudara, kalau kita lihat di Keluaran pasal yang ketiga, itu kan pada waktu itu ada semak yang menyala tapi tidak terbakar. Lalu Musa menghampiri, dan ternyata Tuhan menyatakan diri kepada Musa dan bermaksud untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, pada waktu itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mau memakai Musa untuk membebaskan, jadi akan diutus ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Setelah di ayat yang ke-11, Musa berkata begini kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Satu respon yang wajar dari Musa, karena kita lihat di ayat yang selanjutnya, Allah tidak marah sama Musa, ya, menganggap bahwa respon itu ya lumrah, karena Musa ini adalah kayak pelarian, saudara, ya, atau buronan, ya. Jadi karena dia telah melakukan satu hal di Mesir, kan memang tadinya dia adalah diangkat anak ya oleh putri Firaun, tapi dia berusaha membela bangsanya, dan itu lalu akhirnya dia mau dibunuh oleh Firaun. Nah, oleh karena itu Musa lari sebagai pelarian, lalu dia sekarang disuruh balik, dia bilang, aduh, siapa saya, masa sih saya bisa menghadapi Firaun. Lalu Tuhan mengatakan, kan saya akan menyertai kamu, maka bukankah aku akan menyertai engkau. Jadi ini Tuhan tidak akan tinggalkan dia, Tuhan akan bersama dengan Musa. Lalu saudara, di ayat yang ke-13, waktu Tuhan mengatakan bahwa Allah akan menyertai dia, lalu Musa bilang, tapi kalau ada nanti orang Israel tanya, siapa yang ngutus kamu, siapa namanya? Karena nama itu berarti berbicara tentang pribadi orang itu, ya, pribadi dari Allah itu. Nah, makanya lalu Allah akhirnya kita lihat pada waktu dia bilang, oke, nanti ada yang nanya nih, siapa yang ngutus kamu, gitu kan ya. Nanti lalu Tuhan juga nggak berespon negatif ya atas apa yang dikatakan oleh Musa. Lalu dia menjelaskan tentang siapakah dia. Dijelaskan panjang lebar tentang siapakah Allah, bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang memegang janjinya atas umat pilihannya ini. Nah, setelah dijelaskan itu, sudah perhatikan di Keluaran pasal 4 ayat yang ke-1. Lalu Musa bilang begini, iya sih, mereka akan percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka percaya. Tetapi gimana mereka bisa percaya bahwa memang Tuhan yang utus saya? Itu yang menjadi dia bilang, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Ya, mereka sih percaya sama Tuhan. Tapi bagaimana meyakinkan mereka bahwa saya ini diutus oleh Tuhan? Lalu akhirnya Tuhan memberikan tanda-tanda kepada Musa, ya, jadi tongkat yang menjadi ular, lalu dipegang lagi, lalu menjadi tongkat lagi, lalu tangan dimasukkan ke lalu menjadi diangkat jadi kusta, gitu ya. Jadi ada tanda-tanda yang akan menyertai dan orang akan diyakinkan, oh iya benar deh, ini pasti dia diutus sama Tuhan, gitu ya. Nah, setelah itu, saudara perhatikan di ayat yang ke-10, Musa bilang begini, setelah Tuhan mengatakan, nanti ada tanda-tanda, mereka yakin deh, kamu diutus saya. Lalu di ayat 10, Musa bilang begini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Intinya adalah Musa ini memang tidak fasih lidah. Lalu dia akan berhadapan dengan Firaun. Nanti ngomong pakai bahasa
Mesir misalnya, yang memang intinya adalah dia tidak sadar bahwa dia ini tidak fasih lidah, ini berhadapan dengan raja, bagaimana ini nanti gitu ya. Nah lihat saudara, Tuhan juga menyadari hal itu dan Tuhan juga nggak marah sama Musa pada waktu itu, lalu Allah malah meyakinkan, kan saya yang ciptakan lidah. Jadi sudah jangan takut, nanti kan ada Harun, nanti dia akan bantu kamu. Oke, pergilah, pokoknya saya akan sertai kamu. Lalu di ayat 13, saudara perhatikan ini. Di ayat 13, lalu Musa bilang begini sama Tuhan. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Lihat saudara, ini berbeda dari yang lain-lainnya, bagaimana tanggapan Tuhan. Di ayat 14, di situ dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tadi nggak marah, nggak ada murka Allah. Allah terangin lagi, ditanya diterangin lagi, yakinkan lagi. Tapi pada waktu Musa bilang, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ada dua hal di sini. Yang pertama, saudara, Musa ini jelas jadi tidak taat nih poinnya, saudara ya, bahwa dia tidak mentaati Tuhan. Dan yang kedua di sini kan Musa ini mempertanyakan hikmat Tuhan yang memilih Musa dan mengutus Musa, ya. Lalu ada Tuhan salah lah, Tuhan nggak tahu sih, nggak bisa, saya nggak mau, gitu ya. Nah, pada saat Musa mempertanyakan hikmat Tuhan untuk memanggil dan memakai Musa, pada saat Musa lalu menolak dan tidak taat, maka di situ bangkitlah murka Tuhan. Nah, saudara, ini penting sekali bagaimana saudara dan saya harus bersikap terhadap firman Tuhan. Kalau ada orang mengatakan, aduh 10 hukum, gimana kita bisa menerapkan 10 hukum, gimana kita jujur, bisa jujur di tengah situasi dan kondisi yang susah sekali, kalau jujur malah jadi sulit hidup ini, kan ya. Atau kita lihat perintah Tuhan di khotbah di bukit Tuhan Yesus, lalu kita bilang mana mungkin sih saya bisa mengasihi orang yang menganiaya saya, masa saya bisa mengasihi musuh saya dan sebagainya. Nah, saudara, ada orang mengatakan bahwa ini kan Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu. Mana bisa sih cocok untuk kehidupan yang sekarang? Pertama, saudara, kalau firman Tuhan ini, Alkitab ini ditulis hanya oleh manusia ribuan tahun yang lalu. Iya, dia bisa tidak cocok untuk zaman ini. Tapi kita tahu bahwa Alkitab ini penulis utamanya adalah Tuhan. Tuhan yang memakai manusia. Betul, tetap keunikan manusia itu bisa terlihat dari setiap kitab atau surat yang ditulis, tapi tetap semuanya itu ada di dalam kontrol Tuhan. Sehingga yang ditulis di Alkitab itu hanya apa yang Tuhan ingin komunikasikan kepada manusia. Jelas ada beberapa hal yang Tuhan mau komunikasikan kepada manusia melalui firman-Nya ini, Alkitab ini. Yang pertama, saudara, dia memperkenalkan siapa dia. Sifat-sifatnya, kehendaknya, agendanya, itu semua dijelaskan. Yang kedua, kita melihat tujuan Tuhan memberikan petunjuk atau mengkomunikasikan tentang tujuan Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Sehingga manusia sebagai ciptaan ini tahu untuk apa dia diciptakan. Lalu Tuhan juga menjelaskan oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menjelaskan tentang apa yang Tuhan lakukan dengan anugerahnya untuk membawa manusia kembali ke tujuan semula. Jadi kita lihat, saudara, kalau berdasarkan itu semuanya, karena kita tahu bahwa penulis utamanya adalah Tuhan, maka kita kan akhirnya bertanya, siapa saya yang bisa mempertanyakan berhak pakai standar apa kita mempertanyakan hikmat Tuhan. Padahal dia adalah yang menciptakan akal budi kita. Nah, jadi pasti tidak akan salah. Pasti pada waktu dia memberikan aturan main, pasti itu dia tahu akan segala konteks yang akan diadakan. Dia Allah yang maha tahu. Dan saudara, firman Tuhan dengan jelas di dalam Yakobus pasal yang pertama di ayat 19 dan selanjutnya, kita itu diharapkan untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja,
Bukan hanya tahu banyak tentang ayat-ayat Alkitab, tapi kita diharapkan menjadi pelaku. Berarti kalau kita diharapkan menjadi pelaku, dan pada saat kita tidak taat, lalu kita diminta pertanggungjawaban, ada resikonya. Berarti apa? Firman Tuhan itu bisa dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita, di zaman manapun, di ruang waktu manapun, firman Tuhan ini bisa diterapkan, bisa dilakukan oleh saudara dan saya. Nah, sekarang persoalannya, kenapa sampai manusia itu bisa mengatakan ini nggak bisa, ini susah? Nah, sekarang pertanyaannya adalah tidak bisa atau tidak mau. Pada saat kita katakan tidak bisa, sebenarnya tidak mau karena Tuhan bilang kan bisa. Dia kasih perintah, masa dia kasih perintah yang tidak bisa kita lakukan. Nah, pada saat kita tidak mau, biasanya urusannya apa? Nah, sekarang saudara, pada waktu Tuhan memberikan perintah, pada waktu Tuhan menyatakan firman-Nya kepada manusia, itu diberikan kepada manusia yang harus hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan dia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia itu hidup dan mati bagi Tuhan. Kan ya? Dia sebagai gambar Allah yang merefleksikan penciptanya. Firman Tuhan dengan jelas, setelah manusia dipulihkan, maka dia berhenti hidup untuk dirinya sendiri, berhenti hidup terfokus di bumi ini, tapi dia hidup bagi Tuhan dan terfokus kepada Tuhan. Nah, berarti kalau begitu, kalau seluruh apa yang kita lakukan ini, yang pada saat kita mentaati firman Tuhan, itu dasarnya adalah karena saya mencintai Tuhan dengan segenap hati. Maka kita tidak bisa pakai alasan adalah, masa saya mesti mengampuni orang yang menyakiti hati saya begitu rupa? Nah, ini kan persoalannya apa? Kan saya jadinya standarnya. Kenyamanan saya, keenakan perasaan saya, diri saya, fokusnya di saya, bukan di Tuhan. Dan kalau kita katakan seperti ini, mana bisa kita hidup jujur terus di dalam dunia ini di tengah segala situasi yang tidak ideal? Kenapa kita bilang kita tidak mau jujur? Kenapa kita bilang kita tidak mau mentaati firman Tuhan? Karena takut rugi? Karena kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau? Apa karena kita tidak bisa menjalankan agenda saya? Apa cita-cita yang saya ingin capai tidak bisa tercapai? Nah, sekarang kembali urusannya apa? Kan saya. Jadi kalau firman Tuhan ini dilihat dari perspektif Tuhan dengan tujuan Tuhan memberikan firman Tuhan ini supaya manusia tahu tujuan dia diciptakan, yaitu hidup untuk Tuhan dan selalu mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan. Berarti kan tujuannya itu. Lalu supaya kita lihat bahwa kita harus mengasihi dia dengan segenap hati. Dan kita mentaati ini semuanya karena kita mengasihi dia. Kita ingin menyenangkan hatinya. Jadi bukan persoalan saya untung atau rugi. Bukan persoalan hati saya enak atau tidak enak. Tetapi intinya adalah saya rindu untuk menyenangkan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya saudara, kalau kita baca firman Tuhan, apapun perintah Tuhan, kalau kita sadar siapa saya adalah milik Tuhan, saya adalah anak Tuhan, seharusnya saya taat kepada dia, dan dia yang menciptakan saya, dia paling tahu betul apa yang seharusnya saya lakukan, dan harus hidup bagaimana. Karena Alkitab ini kan seperti buku petunjuk, manual, begitu saudara ya. Buku petunjuk yang kalau kita beli barang elektronik kan ada buku petunjuknya. Dan bagaimana itu harus digunakan dan tujuannya dibuat untuk apa dan harus digunakannya seperti apa supaya bisa dipakai secara berfungsi secara optimal. Demikian juga dengan saudara dan saya. Yang paling tahu untuk siapa, untuk apa saudara dan saya diciptakan siapa? Pencipta kita. Yang paling tahu situasi dan kondisi apa yang akan terjadi sekarang maupun 10, 1000, berapa tahun yang akan datang siapa? Pencipta kita. Dia tahu secara utuh. Pengetahuannya itu dia tidak perlu cari tahu dulu baru tahu. Dia selalu sempurna. Makanya kenapa, saudara, dia tidak akan pernah salah pada waktu dia memberikan perintah. Nah, ini penting sekali kita belajar dari apa yang terjadi pada Musa. Terus kalau saya bertanya, nggak ngerti, lalu kita belajar firman Tuhan, Tuhan nggak masalah soal itu. Tapi pada saat kita mempertanyakan hikmat Tuhan, pada saat lalu kita mengatakan saya tidak mau melakukannya, oleh karena itu tidak sukar untuk dilakukan karena itu merugikan saya, baru di situ bangkitlah murka
Tuhan. Nah, saudara, jadi sebenarnya kalau ditanya apakah Alkitab cocok buat saya, kalau saudara dan saudara lihat ciptaan Tuhan, pasti cocok, selalu cocok. Sekian. Amin. Terima kasih Bu Rahmiati yang sudah menjelaskan buat kita semua dengan gambaran yang ternyata kisah Musa ini menampilkan sesuatu pelajaran yang penting, berharga, dengan cara yang mudah, dan urutannya pasti teman-teman di luar sana pasti hafal dengan cerita Musa. Dan terima kasih buat menegaskan kita semua. Nah, saya jadi teringat Ibu Rahmiati juga sebenarnya sudah yang lalu-lalu, di bagian-bagian lalu menyampaikan tentang pengenalan akan Tuhan, tujuan hidup. Nah, rekan-rekan bisa melihatnya di tayangan-tayangan sebelumnya. Ibu Rahmiati juga pernah sampaikan nih, saya sampai hafal nih Bu. Kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Gitu ya Bu ya. Jadi itu mudah dan tetapi mengena ya. Jadi kenal Tuhan, kenal diri, akhirnya kita tahu diri bahwa di bagian ini perintah Tuhan ketika tidak pernah salah, Dia memberikan perintah kepada kita dan kita pasti cocok dengan apa yang dinyatakan karena kita adalah orang-orang yang lahir baru dalam Tuhan. Nah, Bu, jadi sedikit menegaskan saja, mungkin saya salah, tetapi apakah itu berarti begini, Bu? Kalau kita jatuh, bahkan mungkin jatuh dalam dosa atau gagal ketika melakukan firman Tuhan, apakah itu masih mending ketimbang dari awal memang kita dari awal tuh udah tidak mau taat sama sekali? Betul begitu nggak Bu? Sebenarnya kalau bagi Tuhan itu nggak ada yang mending. Iya kan? Jadi kalau berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tuh jadi kalau kita lihat di Alkitab itu selalu aturan mainnya iya, enggak. Ya. Oke. Yakobus itu dikatakan ada 10 hukum, 9 kamu lakukan, 1 tidak lakukan, berarti kamu tidak taat semuanya. Jadi Tuhan enggak gitu. Setia enggak gitu. Gitu ya Bu ya. Lah, terus jalan keluarnya gimana nih Bu? Ini jangan-jangan ada rekan-rekan yang di luar sana jadi frustasi nih. karena wah ternyata begitu ya gitu ya. Ada tips nggak nih Bu? Makanya puji Tuhannya begini, kan kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan. Ya. Lalu tapi kan itu bukan berarti lalu kita itu mempermainkan anugerah Tuhan ini. Bukan berarti begitu. Jadi dalam arti, wah udah dong kan enak nih kan anugerah dalam arti kan kita pasti selamatkan, betul kan ya? Nah, betul. Itu bukan karena perbuatan. Tapi bukan berarti lagi kalau gitu nggak apa-apa dong kita jatuh lagi, terus minta ampun kan diselamatkan pasti tetap masuk surga gitu ceritanya ya. Dipulihkan ini supaya kita kembali punya relasi yang benar ya dengan Tuhan. Jadi surga itu jangan dipikirkan wah nanti di sana ada malaikat-malaikat yang melayani kita. Jadi pikirannya jadi pikiran kejatuhan, tetap kayak pengen hidup senang-senang seperti di dunia, tapi pindahnya ke surga dan senang terus gitu kan, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana supaya kita tetap punya relasi yang benar dengan Tuhan. Nah, jadi kita ini kan tidak lalu wah begitu udah dia kan udah aman nih. Jadi kita jatuh juga karena Tuhan ada kalau sampai jatuh minta ampun pasti diampuni, gitu kan? Nah, gitu. Ya, lihat nih ya, ini sikap yang namanya anak Tuhan yang pernah saya singgung. Yang namanya anak Tuhan tidak pernah menikmati kejatuhannya. Ya, nah jadi pada waktu dia jatuh, dia akan terusik, dia akan relasi, dia berarti ada error nih dengan Tuhan, gitu kan ya? Dia akan langsung terusik dan dia akan seperti Petrus begitu diberi kesempatan seperti anak terhilang, dia akan berlari. Nah, itu yang terjadi. Jadi, artinya, artinya punya kecenderungan untuk tidak puas, dalam tanda kutip ya Bu, artinya tidak puas dengan kejatuhan, tidak nyaman begitu ya, lalu punya kecenderungan untuk berbalik, untuk belajar, mau taat dan melakukan perintah Tuhan. Ini juga pernah disinggung oleh pembicara bahwa yang lain, bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat apa artinya. Nah, ini sesuatu yang pasti akan menolong, menambahkan. Memang ada komentar juga, ada dari Sauli, iya loh Bu, jadi frustasi loh, karena tidak pernah lulus melakukan perintah Tuhan. Ya. Tapi ada saat gini, jangan dipikir
perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan itu kan ada taat, ada batil, begitu ya. Oke. Nah, jadi pada saat kita taat, kudus, kita hidup bagi Tuhan, kita oke. Lalu kan kita ada saat jatuh. Nah, ingat nggak waktu itu saya pernah menjelaskan, kita kan karena kita terus diformati oleh firman Tuhan ya, kita kan Iya, terus belajar firman Tuhan, maka seharusnya kan ini kita jadi bertumbuh kan, gitu ya. betul. Ingat, kalau kita masih kecil, belajar jalan kan masih jatuh-jatuh. Betul. Tapi kalau kita sudah dewasa, kan mestinya makin jarang dong jatuhnya, gitu Betul. kan ya. Kalau sering-sering masih jatuh-jatuh kan, wah itu ada yang Iya. itu kan masih bayi rohani. Nah, kalau sudah dewasa sampai akhirnya adalah kita rasanya akan makin sangat terganggu pada saat kita jatuh ke dalam dosa. Makanya akhirnya kita akan sampai kepada satu titik seperti Paulus katakan segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan Kristus. Jadi Hmm, bukan pilihan lagi untuk apa pada saat diperhadapkan kepada dilema antara serupa dengan dunia ini atau serupa dengan Kristus, itu serupa dengan dunia ini bukan pilihan lagi gitu. betul. Oke, terima kasih Bu. Ini menolong kita semakin dalam nih untuk belajar mengenal Alkitab dan firman Tuhan dan Allah. Nah, ini ada pertanyaan yang ini pernah Ibu pernah menjawab dengan sangat ringkas. Nah, mungkin jawabannya sama atau tidak saya nggak tahu, tapi saya akan tanyakan dari Tebay Rudi. Shalom, permisi, saya dari Papua. Izin bertanya, kami di Papua ada banyak orang yang tidak mengenal Alkitab. Nah, pertanyaannya, langkah apa yang kita lakukan sebagai orang percaya agar mereka juga percaya nih, Bu? Ini percaya kepada Tuhan Yesus atau percaya kepada firman Tuhan ya? Pada Tuhan Yesus mungkin ya. Tidak Mm-mm. mengenal Alkitab, ya mungkin begitu, Bu. Ya, oke. Ya, eh, pada saat seseorang mau percaya, kan percaya itu ada 3 hal tercakup di dalamnya. Kita harus punya pengetahuan akan siapa atau apa yang kita percaya. Kan kita tidak bisa mempercayai yang nggak ada di otak kita dong, betul nggak? Betul, Jadi betul. harus ada informasi dulu masuk dari tentang Tuhan Yesus. Ya, bisa jadi pada saat saya ingat pada waktu ada orang menginjili saya juga kan nggak banyak yang saya tahu. Dia cuma Hmm, 3 ayat 16 nginjilin sayanya. Ya, iya, jadi tapi kan mesti ada itu dulu masuk di iya, informasi itu, walaupun dia belum tahu Alkitab secara keseluruhan. Nah, iya. sekarang setelah kita dapat informasi dan kita perlu memahaminya. Nah, setelah kita memahami, baru apa yang ada di kepala kita ini kita percaya atau tidak percaya. Nah, jangan lupa kalau kita sudah bisa percaya, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Betul, Yang betul, betul. percaya. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir, terus aja mengabarkan Injil. Nanti Hmm, apa yang kita tahu, kabarkan, kita belajar terus firman Tuhan sehingga kita bisa semakin solid mengabarkannya dan nanti Tuhan bekerja. Itu kan urusan Tuhan ya, artinya orang percaya atau tidak. baik, baik. Baik, terima kasih Bu. Jadi menolong dan saya rindu mengingatkan rekan-rekan memang tujuan daripada Bara Digital Ministry menghadirkan teologi yang mendalam tetapi cukup mudah dimengerti. Jadi rekan-rekan termasuk saya pasti juga belajar banyak hal dengan cara yang sederhana tetapi mendalam. Karena itu silakan rekan-rekan untuk follow akun Bara Digital Ministry baik di Facebook, di subscribe di YouTube, di Instagram. Silakan share ke teman-teman yang lainnya atau pelajari lagi di video-video sebelumnya supaya semakin dalam karena memang memakai series jadi hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab minggu ini dan minggu depan kita akan pelajari lebih banyak lagi karena itu juga besok kita akan kembali di jam yang sama ini akan dipertajam lagi oleh hambanya Pak Bejoli mengapa membaca Alkitab lebih penting daripada berita. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Apakah artinya kita tidak boleh baca berita atau yang lain? Esok silahkan nantikan penjelasan oleh hambanya Pak Bejoli. Nah, ini Bu ada pertanyaan. Uh, saya bacakan saja ya Bu ya. Ini bisa Ibu silahkan ini. Dari butik
Ella, saya mau bertanya, Tuhan berbicara kepada kita lewat banyak hal. Wah, ini sudah silakan lihat rangkuman Pak Samuel Sugiarto tentang cara Tuhan berbicara. Salah satunya penglihatan. Nah, pertanyaannya, penglihatan tentang hal yang memang sudah terjadi. Apakah itu adalah penglihatan? Ibu bisa mencerna pertanyaan ini. Begini, saudara. Tuhan sudah memberikan aturan main, kehendaknya, memperkenalkan dirinya, Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu cukup. Itu adalah standar bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau ada orang yang kemudian berkata bahwa, oh saya dapat Wahyu nih, gitu kan ya. Saudara lihat, standarnya kan firman Tuhan ini ya. Kalau dia katakan, ini saya dapat Wahyu baru. Oke. Kita mesti cek kan berdasarkan firman, kan standarnya firman Tuhan ini kan, Alkitab ini kan. Jadi kita cek. Kalau kita cek ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan diajarkan firman Tuhan dan Wahyu, berarti kan itu bukan dari Tuhan kan. Nah, sekarang ternyata cocok apa yang dikatakan Kejadian sampai Wahyu, berarti kan itu bukan baru lagi kan. Iya. Itu kan udah ada di Alkitab, jangan bilang Wahyu baru. Jadi juga ingat tentang soal penglihatan lihat-lihat ini ya. Ingat tentang pengajaran saya yang tentang itu. Bahwa intervensi Allah itu ada tujuannya. Dan lihat-lihatan gitu tujuannya apa gitu loh ya. Ingat bahwa tujuan dari intervensi Allah supaya kita percaya kepada Dia. Amin. Kita mengasihinya, kita taat. Nah, tanda yang terbesar, intervensi Allah yang terbesar yang sudah diberikan kepada kita semuanya adalah apa? Salib. Amin. Apa sudah Tuhan lakukan bagi kita sekalian di atas kayu salib, menanggung murka Allah dan memulihkan kita kembali. Itu adalah terbesar. Sebenarnya kita nggak perlu tanda-tanda yang lain, itu sudah cukup. Amin. Baik, terima kasih Bu. Jadi sudah sangat menjawab. Jadi kalau memang perlu jawaban-jawaban yang lain, silahkan melihat di tayangan-tayangan sebelumnya. Ini saya juga pernah menyampaikan bahwa mukjizat seringkali tidak lantas membuat orang langsung percaya, misalnya begitu ya. Nah, ini ada komentar nih Bu dari Helena. Pengenalan meresponi apa yang Ibu sudah sampaikan. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga dari apapun. Wah, puji Tuhan, ini punya pengertian yang mendalam, sederhana tetapi dalam sekali ya. Jadi pengenalan akan Tuhan jadi pengejaran dan apa yang perlu kita pikirkan bahkan sepanjang hidup menjadi tujuan utama hidup kita. Betul. Ada dari Ratna, terima kasih sudah diingatkan Bu. Nah, ini ada satu pertanyaan tadi karena Ibu sampaikan tentang percaya pada Yesus. Salam dari Stevi. Salam, selamat malam Ibu. Tadi Ibu menanggapi percaya Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Bedanya percaya firman Tuhan dan percaya Tuhan Yesus apa ya Bu? Tuhan Yesus itu ada di firman Tuhan kan dijelaskannya ya. Kita tahu yang Tuhan Yesus ada di firman Tuhan. Berarti kita percaya Tuhan Yesus ya kita percaya firman Tuhan yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Betul. Iya. Oke. Jadi kalau dibilang misalnya gini, kan firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi sebenarnya ini lagi ada penjelasan tentang bagaimana membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu berpusat kepada Kristus, betul? Betul. Nah, jadi sebenarnya semua kan bicara tentang rencana keselamatan Tuhan. Mau nggak mau kan itu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus dijelaskan di firman Tuhan. Pada saat kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita mestinya percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Nah, ini seperti biasanya Bu, ketika sudah mau berakhir, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi ya memang karena meresponi apa yang Ibu sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang saya harus sampaikan. Silahkan melihat di tayangan sebelumnya karena menanyakan
kalau Tuhan baik, kenapa ada neraka, itu sudah disampaikan oleh, saya kurang ingat, mungkin Pak Samuel Sugiarto. Jadi silakan lihat di bagian-bagian sebelumnya, karena hari ini khusus membahas tentang Alkitab, apakah cocok buat saya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bu. Saya minta maaf sekali rekan-rekan, karena ada ternyata beberapa pertanyaan yang eh, perlu dijawab, tetapi karena keterbatasan waktu, kalau nanti Ibu Ramiati menjawab singkat, nah boleh dilanjut sedikit saja. Dari Helena, mau tanya Bu, wajar nggak sih jika terkadang kita tuh ngerasa tertekan karena pada saat beritakan Injil, orang-orang pada nggak percaya kalau Tuhan yang kita utus, Bu, utus kita, Bu. Jadi wajar nggak kalau ngerasa tertekan kalau dia memberitakan Injil, orang nggak percaya begitu, Bu? Jangan tertekan. Kenapa? Karena orang bisa percaya itu bukan wilayah kita. Oke. Kedua, Tuhan Yesus aja ditolak, apalagi kita. Oh iya, betul juga ya. Iya. Ya. Jadi pada saat kita, pokoknya tuh, kenapa saya memberitakan Injil? Kita kan tinggal di dunia yang berorientasi kepada hasil. Jadi kita selalu ingin ada hasilnya, padahal itu bukan wilayah kita. Kan Tuhan bilang ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi kan yang memberikan tumbuhan Tuhan. Betul. Ya, kemarin saya juga mendengar bahwa kalau Tuhan Yesus saja di mahkota duri, kenapa kita minta mahkota bunga gitu ya? Jadi adalah wajar kita menolak atau orang menolak berita Injil. Kalau belum bekerja, mereka nggak akan percaya, dan gimana juga. Baik. Bu, ini satu pertanyaan yang boleh dijawab dengan singkat, pertanyaan terakhir dari Handra. Bu, apakah 100% ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan itu pekerjaan Roh Kudus? Atau 50% kita dan 50% Roh Kudus? Artinya kita juga harus meresponi, lakukan bagian kita. Pada saat kita dipulihkan, kan pada waktu manusia pertama diciptakan, manusia itu bisa taat, bisa tidak taat. Memang diciptakan dengan kapasitas bisa taat dan bisa tidak taat. Karena Tuhan itu tidak mau manusia itu taat karena nggak ada pilihan. Oke. Taat, habis nggak ada pilihan, kepaksa, gitu kan ya. Nah, setelah dipulihkan melalui penebusan Yesus Kristus, manusia kembali ke dalam kondisi di mana saya bisa taat dan tidak taat. Nah, pada saat seharusnya sebagai anak Tuhan kita menaati gitu ya. Nah, pada saat itu kedagingan muncul karena Tuhan, tapi bilang Roh Kudus akan mengingatkan kita terus. Itu puji Tuhannya tuh pengudusan berlangsung terus gitu loh. Untuk kita tetap ada di jalan, bukan hanya status sebagai anak, tapi hidup juga sebagai anak Tuhan. Baik, terima kasih Bu. Jadi ini ada beberapa permohonan doa yang masuk, ada dari Tebay yang merindukan, untuk didoakan besok akan UAS, ujian, ada UAS, lalu ada Tina Karlina, oh ini untuk bangsa yang hadapi kesulitan corona, dan juga ada dari Liv Nyong, lagi tidak enak badan, Bu. Dari Liven Nyong. Liven Nyong. Iya, baik. Mungkin pasti dengan teman-teman yang lain supaya semakin rindu dan kita semua semakin rindu untuk mengenal firman Tuhan. Saya persilakan Bu untuk memimpin kita berdoa. Saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun hidup kami, sehingga kami di dalam hidup ini tahu betul harus bagaimana. Karena tanpa firman Tuhan, di tengah segala pilihan yang disodorkan kepada kami bisa salah pilih. Di tengah segala apa yang ditawarkan oleh Tuhan, kami rindu sebagai anak Tuhan, kita boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Pada saat ini, Mama mau berdoa untuk terbaik Tuhan itu akan menghadapi akhir semester. Tolong tambahkan hikmat, dia berikan segala kekuatan dan apa yang sudah terjadi, biar Tuhan tolong boleh menyelesaikannya dengan baik. Ya Tuhan, kami Tina
yang prihatin tentang keadaan bangsa ini, kami semua prihatin Tuhan. Kami Ya. punya belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, bahkan seluruh dunia ini. Kami sungguh menyadari betapa tidak berdayanya kami tanpa Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, biarlah kami di kondisi yang seperti ini, kami tetap taat. Amin. Pada saat kita berdoa untuk Lee Nyong yang sedang tidak enak badan, Tuhan juga yang berkenan boleh memulihkan dia, dan di Amin. tengah keadaan seperti ini dia juga tetap cinta Tuhan dan tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan, hamba serahkan semua yang mendengarkan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka masing-masing, Engkau tahu kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih, kami mempunyai Tuhan yang bisa kami andalkan. Kami memiliki Tuhan yang hidup, yang tahu betul kebutuhan setiap anak-anaknya. Bapa, serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rahmiati, salam untuk keluarga, terima kasih untuk pelayanannya malam hari ini, dan rekan-rekan, terima kasih untuk menyaksikan bersama dengan kami. Esok jangan lupa kembali lagi, kita akan bersama-sama belajar supaya kita semakin mengasihi firman Tuhan dan mengenal Tuhan, mengenal diri kita, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.